Perkenalkan, nama saya Galan Chamars Dewatuna dengan NIM 2302474 dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas kelompok atau web product untuk materinya. Untuk programnya seperti ini dan kami menggunakan bahasa Java. Nah, untuk pertama ini programnya seperti ini. Nah, program Java ini dibuat untuk membantu memilih laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode weight product atau WP. Nah, metode weight product adalah satu metode pengambilan keputusan yang sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, tujuan utama dari metode weight product yaitu memberikan nilai akhir P atau V di yang mempresentasikan kualitas setiap alternatif atau yang di sini kami menggunakan laptop. Alternatif yang memiliki nilai P terbesar akan dianggap sebagai pilihan terbaik. Nah, dalam di dalam kode ini di dalam program terdapat 3 laptop. Laptop A, laptop B, dan laptop C. Nah, setiap laptop memiliki 3 kriteria penilaian. Untuk yang pertama, performa. Itu adalah jenis atau benefit. Artinya semakin besar performa, semakin baik. Yang kedua harga. Yang kedua harga. Nah, ini jenis cost. Artinya semakin kecil harga, semakin baik. Nah, terakhir kapasitas baterai. Nah, jenis benefit. Artinya semakin besar baterai, semakin baik. Nah, contoh data. Laptop A performa 90. Laptop A performa 90. Laptop B performanya 85. Laptop C performanya 88. Nah, untuk harga dari laptop A sekitaran 8 juta. Laptop B 7 juta, laptop C 9 juta. Nah, untuk baterai laptop A 8, baterai laptop B 7, baterai laptop C 9. Nah, pada bagian ini program menampilkan data awal agar pengguna tahu alternatif apa saja yang akan dievaluasi. Nah, normalisasi bobot. Khususnya normalisasi bobot. Masuk sini, bobot awal diberikan sebagai berikut. Performa 0,5. Performa 0,5. Harga 0,3. Baterai 0,2. Bobot menunjukkan beberapa penting suatu kriteria. Semakin besar bobot, semakin besar pengaruh kriteria terhadap hasil akhir. Nah, total bobot dari program ini 1,0. Karena totalnya sudah 1, maka bobot sebenarnya sudah normal. Namun program tetap menormalisasi untuk memastikan bobot tetap proporsional dengan cara bobot normal sama dengan bobot awal per bobot total bobot. Ini setelah itu ada proses penting, kriteria cost di balik bobotnya, diberi tanda minus. Ini karena harga lebih kecil, lebih baik, maka bobotnya menjadi minus 0,3. Nah, normalisasi ini penting karena weight product bekerja berdasarkan pangkat, jadi nilai benefit dipangkatkan positif dan nilai cost dipangkatkan negatif. Untuk penjelasan saya sampai di sini, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Christian Yusuf Sakan dengan NIM 2302421 dari kelompok 3. Jadi dalam video ini saya akan memberikan penjelasan
program dari web produk laptop. Karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang eh, penjelasan lengkap program web produk pemilihan laptop terbaik, contoh data laptop kriteria, performa harga, contoh data, normalisasi bobot, dan sekian-sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai S, menghitung nilai V, menentukan ranking terbaik, dan sampai dengan kesimpulan program ini. Langsung saja kita masuk dalam data awal program. Jadi di bagian awal program menyiapkan 3 laptop beserta nilai setiap kriterianya. Dia kodenya string laptop, laptop A, laptop B, laptop C, double nilai 90,8 juta, 8 slash laptop A, 85,7 juta, 7 slash laptop B, 88,9 juta, 9 slash laptop C. Jadi kriteria yang digunakan, performa merupakan kriteria benefit, harga merupakan kriteria cost, baterai merupakan kriteria benefit. Jadi bobot awalnya double W 0,5, 0,3, 0,2, dan jenis kriterianya INT jenis 1,1,1. Lanjut kita masuk dalam normalisasi bobot. Jadi program menghitung total bobot, lalu setiap bobot dibagi totalnya. Jika kriteria cost, bobotnya dibuat negatif. Jadi kodenya ini W norm I sama dengan W1 slash total bobot if jenis I min 1 W norm I sama dengan min 1. Jadi tujuan normalisasi membuat bobot ukur proporsional dan menentukan apakah kriteria menaikkan benefit atau menurunkan nilai cost. Jadi program menampilkan hasilnya W1 normalisasi sama dengan 0,5, lalu W2 normalisasi sama dengan min 0,3, W3 normalisasi sama dengan 0,2. Lanjut kita menghitung nilai S. Jadi nilai S adalah hasil dari S sama dengan dalam kurung X1 pangkat W1 kali dalam kurung X2 pangkat W2 kali X3 dalam kurung X3 pangkat W3. Jadi penjelasan konsep benefit dipangkatkan bobot positif, nilai besar jadi menguntungkan. Lalu cost dipangkatkan dengan bobot negatif, jadi semakin kecil nilainya semakin baik. Oke, untuk program menghitungnya untuk setiap laptop ini pangkat medpau nilai IJ W norm J hasil dengan pangkat. Jadi contoh yang ditampilkan program untuk laptop A 90 pangkat 0,5 lalu 8 juta pangkat 0 min 0,3 dan 8 pangkat 0,2. Ketiga hasil itu dikalikan S1. Di program juga menampilkan S2 dan S3 untuk laptop lainnya. Jadi makna S itu sebenarnya S menggambarkan kekuatan kontribusi total dari semua kriteria. Lanjut kita menghitung nilai V. Nilai akhir WP dihitung dengan rumus V sama dengan SI slash total semua S. Program menentukan semua program menjumlahkan semua S lalu menghitung
sama SI slash total S. Program menampilkan FI untuk laptop A, V2 untuk laptop B, V3 untuk laptop C. Jadi makna V adalah persentase kekuatan sebuah laptop dibanding laptop lainnya. Semakin besar V, semakin baik. Lanjut, kita menentukan laptop terbaik. Jadi program mencari nilai V terbesar if VI lebih besar dari max, max sama dengan VI IDX sama dengan I, lalu menampilkan hasil akhir laptop terbaik sama dengan laptop X atau nilai V terbesar. Jadi kesimpulan dari program ini, yang pertama, program menentukan metode WP atau Weak Product secara lengkap. Dan yang kedua, program menghitung normalisasi bobot, nilai S setiap alternatif, dan nilai P untuk ranking. Lalu yang ketiga, benefit dipangkatkan bobot positif, cost dipangkatkan bobot negatif. Lalu yang keempat, laptop dengan nilai V tertinggi menjadi laptop paling direkomendasikan. Dan yang kelima, program menampilkan semua proses perhitungan sehingga mudah dipahami atau dipresentasikan. Sekian penjelasan dari saya, yaitu mengenai menghitung nilai V, menentukan ranking terbaik, dan menghitung nilai S sampai dengan kesimpulan program. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan dari teman kelompok saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldo Roberto Matulesi dari kelas 5T3 dengan NIM 230247071. Di saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Kita akan masuk ke dalam output dari programnya. Kita run dulu. Ketika program dijalankan, outputnya akan muncul secara bertahap sesuai langkah perhitungan metode weighted product. Bagian pertama itu ada data awal. Bagian ini menampilkan data laptop beserta nilai tiap kriteria seperti laptop A sampai laptop C. Itu sudah masuk ke dalam performa harga dan baterai. Kedua ada normalisasi bobot. Program menampilkan bobot yang sudah dinormalisasi, contoh dari W1 sampai W2 itu yang sudah dinormalisasi. Kita bisa lihat di sini performa tetap positif, harga menjadi negatif, dan normalisasi dari baterai itu tetap positif, bobot baterainya tetap positif. Nah, yang ketiga itu ada bagian menghitung nilai S. Contoh, setiap laptop itu dihitung nilai S-nya dengan menampilkan perhitungan detail. Contohnya untuk laptop A itu kita hitung kriteria 1 sampai kriteria 3 dan akan muncul hasil yaitu S1. Begitu juga dengan laptop B dan C, itu perhitungannya sama. Itu fungsinya itu menunjukkan bagaimana weighted product bekerja. Nilai tiap kriteria dipangkatkan bobotnya. Semua hasil dikalikan untuk menghasilkan nilai S. Semua laptop A, B, dan C ditampilkan perhitungannya satu persatu. Output bagian ini membantu audiens melihat proses matematis metode weighted product dengan jelas. Kita lanjut ke menghitung nilai V-nya. Di bagian ini program menghitung nilai akhir atau nilai V dari setiap laptop. Outputnya itu kita bisa lihat 0,32 dan seterusnya, itu V1 dan V2, V3 dan seterusnya. Makna dari sini adalah V adalah nilai akhir yang sudah dinormalisasi. Semakin besar V, semakin baik laptop tersebut. V didapat dari S bahagi total semua S. Bagian ini menunjukkan bahwa semua nilai S sudah diubah menjadi perbandingan yang adil. Bagian kelima ini kita bisa lihat hasil akhirnya. Program menampilkan kembali nilai V setiap laptop, lalu menampilkan laptop terbaik. Laptop terbaik atau sama dengan laptop X, yang ini laptop X atau
Itu kalau di rumus, tapi di sini sudah menampilkan laptop laptop mana yang terbaik. Penjelasannya begini, ini program secara otomatis mencari nilai V yang paling tinggi. Laptop dengan nilai tertinggi menjadi laptop yang direkomendasikan. Bagian ini adalah output final yang menjadi jawaban utama dari seluruh proses. Output program yang dibuat bertahap agar terlihat jelas proses weighted produknya. Itu sudah yang seperti kita lihat tadi. Itu outputnya menampilkan data awal, menormalisasi bobot, menghitung nilai S bertahap per kriteria, menghitung nilai V, dan menentukan laptop yang terbaik di hasil akhirnya. Program bukan hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga menunjukkan bagaimana langkah-langkah weighted product dilakukan sehingga cocok untuk presentasi. Sekian dari saya, terima kasih.